Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita membaca kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Hambali rahimahullahu taala dengan syarah Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah. Dan inilah pertemuan yang ke-62. Syekh Shalih dalam syarahnya memberi judul Fadlus Sahabah wa Mauqifu Ahli Sunnati wal Jama'ati minhu wa Bayanu Tafadulihim. Fadlus Sahabah, keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mauqif, dan sikap ahli sunnati wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah minhu, dari keutamaan sahabat, sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap keutamaan sahabat, bayanu tafadulihim, serta penjelasan keutamaan para sahabat yang berbeda-beda antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, wa yaqbaluna ma jaa bihi alkitab wa sunnatu wal ijma'u min fadailihim wa maratibihim. Dan ahlu sunnah wal jamaah mereka menerima apa yang datang dalam Al-Quran, dalam sunnah, dalam hadis-hadis, dan dalam ijma', kesepakatan para ulama, min fadailihim, berupa keutamaan-keutamaan mereka, yakni keutamaan-keutamaan para sahabat, maratibihim, dan perbedaan tingkatan kemuliaan para sahabat. Yani para sahabat mereka memiliki fadail, mereka memiliki keutamaan-keutamaan, dan mereka juga berbeda-beda satu sahabat dengan sahabat yang lain tingkatan kemuliaan mereka. Wa yufaddiluna man anfaqa min qablil fathi wa huwa sulhul Hudaybiyah wa qatala min ba'du wa qatala. Ahlu sunnah yufaddilun, menilai bahwa man anfaqa min qablil fathi, ahlu sunnah menilai bahwa para sahabat yang berinfak sebelum al-fath, yaitu sulhul Hudaybiyah, sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah, wa qatala, dan sahabat yang berjihad, berperang sebelum terjadinya sulhul Hudaybiyah, lebih afdal. Ahlu sunnah menilai para sahabat yang berinfak sebelum terjadinya sulhul Hudaybiyah dan para sahabat yang berperang sebelum terjadinya sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, lebih afdal ala man anfaqa, di atas sahabat yang berinfak min ba'du, sesudah al-fath, sesudah perjanjian Hudaybiyah, wa qatala, dan berperang sesudah perjanjian Hudaybiyah. Ini di antara para sahabat ada yang mereka berinfak dan berperang sedari awal Islam, sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Di antara mereka juga ada yang berinfak dan ikut serta dalam berperang fi sabilillah sesudah terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menilai para sahabat yang golongan pertama lebih afdal dibandingkan golongan yang kedua. Masing-masing memiliki keutamaan, tetapi mereka golongan pertama lebih afdal. Wa yuqaddimuna al-muhajirina 'alal ansari, dan mereka lebih memposisikan muhajirin, para sahabat yang hijrah, lebih utama 'alal ansar, dibandingkan para sahabat ansar. Wa yu'minun bi anna Allah qala li ahli Badr, dan mereka juga percaya, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berkata kepada para sahabat yang ikut serta dalam perang Badr, wa kanu 300 wa bid'ata asyara, jumlah sahabat yang ikut serta dalam perang
Badr Kubro itu adalah 300 ya sekian belas sahabat. Ahlussunnah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada mereka, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Berbuatlah sekehendak kalian, faqad ghafartu lakum. Ya, sungguh aku telah mengampuni kalian. Ahlussunnah wal Jamaah mengimani hal ini. Mengimani ya firman Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat yang ikut serta dalam perang Badar ini. Wa bi annahu la yadkhulun nar ahadun bai'a tahta syajarati kama akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah juga mengimani, mempercayai bahwa la yadkhulun nar, tidak akan masuk neraka siapa ahadun, seorang pun sahabat, bai'a yang ikut baiat, ikut sumpah setia ya kepada Nabi SAW tahta syajarah, di bawah pohon, kama akhbara bihin Nabi SAW, sebagaimana telah diberitakan oleh Nabi SAW hal tersebut. Ahlussunnah mengimani akan hal tersebut. Bal laqad radhiyallahu anhum wa radu anhu, bahkan Ahlussunnah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada mereka para sahabat yang ikut serta dalam baiat di bawah pohon ya, dan bahwa bahwa mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu aktsara min 1400, dan jumlah para sahabat yang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersumpah setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon itu 1400 sahabat. Wa yashhaduna bil jannati liman syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah wal Jamaah juga mempersaksikan ya surga bagi sahabat-sahabat yang dipersaksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga. Kal asyarati, seperti 10 sahabat yang oleh Rasul SAW dipersaksikan mereka sebagai ahlul jannah, sebagai penghuni surga. Wa Thabit bin Qais, demikian pula Thabit bin Qais bin Syammas wa ghairihim, dan selain mereka minas sahabati, dari kalangan para sahabat yang telah dipersaksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlul jannah, sebagai penduduk surga. Ahlussunnah mempersaksikan hal tersebut. Wa yukirrun bima tawatara bihi an-naql an Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ghairihi, dan mereka juga mengakui ya apa yang telah mutawatir, apa yang telah masyhur ya, kutipan yang telah masyhur dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan selain beliau radhiyallahu taala an, min anna khaira hadhil ummah, bahwa manusia terbaik dari umat ini ba'da nabiyha, sesudah nabinya sallallahu alaihi wasallam, adalah Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abi Quhafah, thumma Umar ibn al-Khattab, wa yuthallithuna, kemudian mereka memposisikan di nomor 3 ya manusia terbaik dari umat ini setelah nabinya adalah bi Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, wa yurabbiuna, kemudian mereka memposisikan yang keempat manusia terbaik di umat ini bi Aliin radhiyallahu anhum ya, adalah Ali radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, jadi Ahlussunnah mengakui kutipan yang telah mutawatir, yang telah masyhur ya dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan yang lainnya radhiyallahu taala an ya, bahwa manusia terbaik di umat ini sesudah nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian yang ketiga Utsman ibn Affan, kemudian yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Kama dallat alaihi al-atharu, sebagaimana hal itu telah ditunjukkan oleh athar, oleh hadis-hadis, wa kama ajma'as sahabatu, dan sebagaimana para sahabat ya telah satu kata ala taqdimi Utsmana fil bai'ah, mendahulukan Utsman dalam bai'at ya, sebagaimana para sahabat mereka satu kata ya
membaiat Utsman terlebih dahulu sebelum Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan yang lainnya. Ma'anna ba'dha ahli sunnah, meskipun sebagian ahlu sunnah kanu qad ikhtalafu, ya, mereka berbeda pendapat fi Utsmana wa Ali radhiyallahu taala anhuma, tentang Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhuma ba'da ittifaqihim ala taqdimi Abi Bakar wa Umar. Sesudah mereka satu kata bahwa, ya, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, lebih utama dibandingkan yang lainnya, termasuk dibandingkan Utsman dan Ali. Ayyuhuma afdal, siapakah di antara Utsman dan Ali yang lebih afdal? Ya, siapakah di antara Utsman dan Ali yang lebih afdal? Faqaddama qaumun Utsmana. Sebagian ahlu sunnah menyatakan Utsman lebih afdal dibandingkan Ali. Wasakatu, kemudian mereka tidak menyebutkan, ya, kemudian mereka diam. Warabba'u bi aliyin, dan mereka menyebutkan yang keempat, ya, dari manusia terbaik dari umat ini adalah Ali radhiyallahu taala anhu. Wa qaddama qaumun aliyan. Sebagian ahlu sunnah yang lainnya, ya, menetapkan bahwa Ali radhiyallahu taala anhu lebih utama dibandingkan Utsman. Wa qaumun tawaqqafu, dan sebagian ahlu sunnah ada yang abstain, ya, siapakah yang lebih afdal, Utsman ataukah Ali sesudah Abu Bakar dan Umar? Ya, mereka tawakuf, ya, mereka abstain, ya. Lakin istaqarra amru ahli sunnah, akan tetapi kemudian tercapai, ya, kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah sesudah perbedaan itu ala taqdimi Utsmana thumma Ali, untuk menetapkan bahwa Utsman lebih utama, ya, dibandingkan Ali sesudah Abu Bakar dan Umar, thumma Ali, kemudian disusul yang keempat, yang paling utama dari umat ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini perkataan atau penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, tentang keutamaan para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan perbedaan tingkatan keutamaan dan kemuliaan di antara para sahabat. Kita baca penjelasan Syekh Saleh Asy-Syarah. Syekh Saleh mengatakan, bayana Syekh rahimahullah fi hadzal maqta' min kalamihi, ya, di dalam petilan potongan dari ucapan ini Syekh rahimahullah, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, menjelaskan tafadhulas sahabah, ya, perbedaan kemuliaan para sahabat. Bada'an bayyana fi masabaq fadlahum umuman, sesudah beliau di fasal sebelumnya menjelaskan secara umum, secara global kemuliaan dan keutamaan para sahabat. Mauqif ahli sunnah wal jamaah min dzalik, serta menjelaskan sikap ahlu sunnah wal jamaah, ya, terhadap sahabat. Faqauluhu, ya, jadi ucapan Syekhul Islam, wa yaqbaluna ay ahlu sunnati wal jamaah, ahlu sunnah menerima ma jaa bihi alkitab wa sunnah wal ijma' ay ijma'ul muslimin, apa yang datang dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Nabi, serta apa yang telah disepakati oleh seluruh kaum muslimin, min fadailihim, ya, berupa keutamaan para sahabat, kemuliaan para sahabat, wa maratibihim, serta perbedaan tingkat kemuliaan para sahabat. Maka fa bihadhil masadir tsalatsah syahidan ala fadlihim, cukuplah tiga, ya, sumber rujukan ini, yaitu Al-Qur'an, hadis, dan ijma', kesepakatan kaum muslimin, sebagai, ya, saksi atas kemuliaan para sahabat. Tsumma innahum laisu ala darajatin wahidatin fil fadl, kemudian ketahuilah bahwa, ya, kemuliaan dan keutamaan para sahabat itu tidaklah dalam, ya, satu tingkatan yang sama. Bal bihasabi sabqihim ilal Islam wal jihad wal hijrah, tetapi berbeda-beda, ya, bergantung kepada, ya, lebih dulu masuk Islam, lebih dahulu ikut berjihad, lebih dahulu hijrah. Wa bihasabi ma qamu bihi min a'malin tujaha nabihim wa dinihim radhiyallahu anhum, juga bergantung kepada
ya, amalan-amalan yang mereka suguhkan ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan-amalan yang mereka suguhkan untuk membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membela Islam radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi ini hal-hal yang mempengaruhi ya perbedaan kemuliaan dan keutamaan mereka. Ya, walidzalika qala Syekh rahimahullah, oleh karenanya ya Syekhul Islam mengatakan wa yufaddiluna man anfaqa min qablil fathi wa huwa sulhul Hudaybiyah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ya menetapkan para sahabat yang berinfak sebelum al-fath ya, sebelum penaklukan ya, yaitu yang dimaksud adalah perjanjian Hudaybiyah ya. Li'anna Allah sammahu fathan ya. Perjanjian Hudaybiyah oleh Allah Subhanahu wa taala disebut al-fath ya, penaklukan besar ya, kemenangan besar kaum muslimin. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkannya. Ya, Allah firmankan dalam surat Al-Fath ayat yang pertama, "Inna fatahna laka fatham mubina." Sesungguhnya kami ya telah memberikan kemenangan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatham mubina ya, berupa kemenangan yang sangat nyata. Wa dzalika huwal masyhur anal murada bil fath sulhul Hudaybiyah. Ya, pendapat yang masyhur bahwa yang dimaksud dengan kemenangan yang besar, penaklukan yang besar ini adalah perjanjian Hudaybiyah. Li'anna surat al-Fath nazalat ya uqaibahu. Karena surat al-Fath ya turun kepada Nabi kita Muhammad SAW ya segera sesudah perjanjian Hudaybiyah. Wal Hudaybiyah ya, dan Hudaybiyah bi'run qurba Makkah, ia adalah sebuah kolam ya, sumur kolam yang berada di dekat Makkah. Waqa'at indahul bai'ah tahta syajarah, di situ terjadi bai'at ya, di bawah sebuah pohon, kanat hunak, yang ada di situ. Hinama saddal musyrikuna Rasulullah SAW wa ashabahu an dukhuli Makkah, ketika orang-orang musyrik menghalangi Rasulullah SAW dan para sahabat untuk masuk Makkah ya, fabaya'uhu al-maut, maka para sahabat ya bersumpah setia kepada Nabi SAW ya, bersumpah setia kepada Nabi SAW siap mati. Wa summiyat hadhil bai'atu fathan ya, dan bai'at ini, sumpah setia ini disebut al-fath, disebut apa ya, kemenangan besar. Inna ma hasala bisababiha minal khair wan nasr lil muslimin, dengan sebab bai'at itu ya kaum muslimin meraih ya berbagai kemenangan dan kebaikan. Wa dalil ala tafdil haula, Ahlus Sunnah menetapkan bahwa mereka-mereka yang ikut berinfak dan ikut berjihad fi sabilillah sebelum ya terjadinya perjanjian Hudaybiyah lebih afdal dibandingkan yang sesudahnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. La yastawi, tidaklah sama, minkum, di antara kalian, man anfaqa, siapa yang berinfak, min qablil fathi, sebelum al-fath, yakni sebelum apa? Kemenangan besar kaum muslimin, sebelum perjanjian Hudaybiyah, wa qatala ya, dan yang berperang sebelum perjanjian Hudaybiyah. Ulaika a'zamu darajatan, mereka ya derajatnya lebih besar ya, mereka kedudukannya lebih besar, minal ladzina anfaqu, lebih utama, lebih mulia dibandingkan orang-orang yakni para sahabat yang berinfak mim ba'du, sesudah al-fath, sesudah ya perjanjian Hudaybiyah, wa qatalu, dan berperang sesudah perjanjian Hudaybiyah. Wa ulai humus sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan mereka itu adalah ya orang-orang generasi awal Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radhu an. Dan
orang-orang generasi pertama yang masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansor, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Qal wa yuqaddimuna al-muhajirina 'ala al-ansar. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Syekhul Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa orang-orang Muhajirin, para sahabat Muhajirin lebih mulia, lebih afdal dibandingkan orang-orang Ansor. Al-Muhajirin jam'u muhajir. Muhajirin itu bentuk plural dari muhajir, orang yang hijrah. Wal muradu bihim, yang dimaksud dengan mereka adalah alladzina hajaru min Makkah ilal Madinah. Orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Wal hijrah lughatan at-tark. Hijrah secara bahasa artinya meninggalkan, syar'an, sedangkan secara syar'i definisinya al-intiqal min baladi syirki ila baladil Islam. Ya, eksodus, pindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Wal ansar, sedangkan ansar alladzina nasaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa humul Aus wal Khazraj. Mereka adalah orang-orang Aus dan Khazraj, penduduk Yathrib, penduduk Madinah. Sama humun Nabi SAW ya adalah ismi. Nabi SAW yang memberi gelar kepada mereka sebagai orang-orang Ansar. Wa dalil ala tafdilil muhajirin ala ansar. Ya, Syekhul Islam mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa orang-orang Muhajirin mereka lebih afdal dibandingkan orang-orang Ansar. Ya. Dalilnya apa? Anallaha qaddamahum fi dzikr. Ya, dalilnya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an menyebut orang-orang Muhajirin terlebih dahulu sebelum menyebut orang-orang Ansar. Kama qala ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala yang tadi kita baca dalam surat Taubah, was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang generasi pertama masuk Islam minal muhajirina wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Ya, orang-orang muhajirin disebut lebih dulu menunjukkan mereka lebih utama dari orang-orang ansar. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina ittaba'uuhu fis sa'atil 'usrah. At-Taubah ayat 117. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan taubatnya kepada Nabi SAW dan kepada muhajirin serta ansar. Ya, orang-orang yang mengikuti beliau di masa-masa sulit. Ya, di dalam ayat ini juga disebut terlebih dahulu ya muhajirin sebelum ansar, menunjukkan mereka lebih utama. Qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Surat Al-Hasyr ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Ya. Orang-orang fakir, untuk orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Ya, mereka-mereka yang terusir dari negeri tanah air mereka dan dari harta mereka semata-mata mencari kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, serta dalam rangka untuk menolong Allah dan Rasulnya, membela Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana, sedangkan orang-orang yang menempati Madinah, ya, orang-orang yang lebih dulu menempati ya kota Madinah dan lebih dulu beriman, min qablihim, sebelum mereka, ya, orang-orang yang menempati Madinah sebelum orang-orang muhajirin, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai siapapun yang hijrah kepada mereka. Ini dalam surat Al-Hasyr ini Allah menyebut terlebih dahulu dan memuji-muji terlebih dahulu orang-orang muhajirin sebelum orang-orang ansar. Fadallat hadhil ayatul karimah, jadi ayat-ayat yang mulia ini menunjukkan ala fadlil muhajirina wal ansar, menunjukkan kemuliaan, keutamaan ya muhajirin dan ansar, wa ala taqdimil muhajirina ala ansar fil fadl, dan menunjukkan bahwa orang-orang muhajirin lebih afdal dibandingkan orang-orang ansar. Li taqdimihim fi dzikr,
Ya, buktinya mereka disebut terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji-puji terlebih dahulu dalam surat Al-Hasyr ini. Walima qaumu bihi min tarki biladihim wa amwalihim wa auladihim talaban lil ajr wa nusratan lillahi wa li rasulih, ya, wasidqum fi dzalika radhiyallahu anhum. Alasan yang lain bahwa orang-orang Muhajirin lebih afdal daripada orang-orang Ansar, ya, mereka meninggalkan tanah air mereka dan harta mereka serta kerabat, keluarga, anak-anak mereka, talaban lil ajr, semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata nusratan lillah, semata-mata untuk membela Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan juga karena, ya, sidquhum fi dzalik, kejujuran iman mereka dalam, ya, dalam amalan mereka. Ya, radhiyallahu anhum, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semua. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulaika humus shadiqun, mereka itu adalah orang-orang yang jujur. Kemudian Syekhul Islam mengatakan wa yu'minuna, dan ahlu sunnah wal jamaah mengimani bi anna Allah qala li ahli Badr, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk ahli Badr, untuk sahabat yang ikut serta dalam perang Badr, wa kanu 300 bid'ata asyara, dan jumlah mereka 300 sekian belas sahabat. Malu ma syi'tum, ya, berbuatlah sekehendak kalian, faqad ghafartu lakum, karena sungguh aku telah mengampuni kalian. Kama ja'a fi sahihain, ya, fi qissati Hatib bin Abi Balta'ah, sebagaimana hal ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dalam kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Badr, dan Badr, ya, ya, qaryatun masyhurah, ya, sebuah perkampungan yang terkenal, ya, ala nahwi arba'i marahila minal Madinah, ya, jaraknya kurang lebih 4 marhalah dari kota Madinah, ya. Hasalat indahal waqa'ah, di tempat tersebut terjadi peperangan, alati azzallahu bil Islam, yang dengan sebab peperangan di tempat tersebut Allah Subhanahu wa taala, ya, mengangkat kewibawaan Islam. Wasummiya yaum Badrin yaumal furqan, sehingga, ya, hari perang Badr itu disebut sebagai yaumul furqan, ya, hari pemisahan, ya, hari perbedaan, hari pemisahan yang memisahkan antara hak dan batil. Wa qauluhu, dan ucapan Syekhul Islam, wa kanu 300 wa bid'ata asyarah, ya, dan jumlah sahabat yang ikut serta dalam perang Badr itu 300 sekian belas sahabat. Hakadha warada adaduhum fi Sahih Bukhari, ya, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari nomor 3954. Wa qauluhu malu ma syi'tum, ya, berbuatlah sekehendak kalian, faqad ghafartu lakum, sungguh aku telah mengampuni kalian. Qala Ibnu Qayyim fil Fawaid, Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Al-Fawaid mengatakan, yakni Bada'iul Fawaid, ushkila ala katsir minan nas makna, ya, banyak orang yang kesulitan memahami makna, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ya, terhadap atau untuk para sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Ya. Tsumma dzakarul aqwal fi dzalik, kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan, ya, sejumlah, ya, pendapat, sejumlah tafsiran dari para ulama, ya, memahami hadis tersebut. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, falladzina dzunnu fi dzalik wallahu a'lam, tetapi yang menurut kami wallahu a'lam, ana hadza khitabun liqaumin, ya, liqaumin qad 'alima Allah subhanahu annahum la yufariquna dinahum bal yamutuna 'alal islam wa annahum qad yuqarifuna ma yuqarifu ghairuhum minadh dhunub walakin la yatrukuhum subhanahu musirrina 'alaiha bal yuwaffiquhum li taubatin nasuhin wa istighfarin wa hasanatin tamhu athara dzalik. Ya. Muqayyim mengatakan, tetapi menurut kami wallahu a'lam, maknanya, ya, bahwa ucapan Allah Subhanahu wa taala ini ditujukan kepada mereka para sahabat yang ikut serta dalam perang Badar, yang sudah Allah Subhanahu wa taala ketahui bahwa mereka tidak akan meninggalkan Islam sedikit pun, dan bahwa mereka akan mati di atas Islam, dan bahwasannya, ya, mereka pun juga tetap akan melakukan
perbuatan-perbuatan dosa layaknya manusia pada umumnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan mereka ya bertahan di atas dosa-dosa tersebut ya. Tetapi bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada mereka untuk segera bertaubat dengan ya nasuh, dengan taubat yang sungguh-sungguh, dengan istighfar dan dengan amalan-amalan kebajikan yang dengannya ya yang menjadi pelebur ya atas dosa-dosanya tersebut. Wa yakunu takhsisuhum bihadza duna ghairihim li'annahu qad tahaqqaqa dzalika fihim. Ya. Kenapa ya mereka yang ikut serta dalam perang Badar disebut secara khusus dalam hadis ini? Berbuatlah sekehendak kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian. Ya, mereka disebut secara khusus ya karena apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam hadis qudsi tersebut dan disampaikan oleh Nabi SAW, dan juga makna yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim tadi bahwa mereka telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan Islam sedikit pun, mereka akan mati di atas Islam. Dan meskipun mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa tetapi tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh, beristighfar, dan untuk menutupnya dengan amalan-amalan kebajikan yang melebur dosa mereka. Karena semua itu ya telah terbukti pada mereka-mereka yang ikut serta dalam perang Badar, telah terwujud dalam diri mereka. Wa nahum maghfurun lahum, ya mereka pun mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yamna'u dzalika qaumul maghfirah hasalat bi asbabin ya taqumu bihim kama la yaqtadi an yu'attilul fara'id wuthuqan bil maghfirah. Toh demikian ya, toh demikian meskipun Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa Allah telah mengampuni mereka, hal itu bukan berarti ya bahwa ampunan yang didapat oleh mereka itu terjadi tanpa sebab yang mereka kerjakan. Tidak. Hal itu tidak menghalangi ya ucapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak menutup pintu untuk kemudian mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu melalui ya sebab-sebab ya yang mereka kerjakan. Sebagaimana juga ya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak kemudian membuat mereka para sahabat yang ikut serta dalam perang Badar ya menelantarkan berbagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala atas mereka karena pasrah dengan ya karena sudah pede gitu ya, karena sudah percaya sepenuhnya dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga membuat mereka kemudian malas beramal, malas ya mengerjakan kewajiban-kewajiban bahkan sampai meninggalkannya. Tidak ya. Falau kanat qad hasalat bidunil istimrar alal qiyam bil awamir lamahtaju ba'da dzalika ila salatin wala hajjin wala zakatin wala jihadin wa hadha muhalun. Seandainya ampunan Allah Subhanahu wa taala itu diraih oleh mereka yang ikut serta dalam perang Badar ya, tanpa perlu mereka istiqamah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka tidak butuh lagi setelah ikut serta dalam perang Badar untuk sholat, untuk haji, untuk bayar zakat, untuk berjihad ya. Dan hadza muhal, dan itu adalah sebuah makna yang mustahil. Ya, itu adalah sebuah makna yang mustahil. Artinya janji Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka itu benar-benar terwujud ya, dan hal itu tidak membuat mereka kemudian menelantarkan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan itu semakin membuktikan ya kebenaran hadis tersebut ya, justru semakin ya bagaimana kegigihan para sahabat yang telah ikut serta dalam perang Badar ya, dalam amal-amal soleh sesudah perang Badar ya, itu membuktikan kebenaran, semakin membuktikan kebenaran hadis tersebut ya, ucapan Allah Subhanahu wa taala untuk Ahlul Badar ya, berbuatlah sekehendak kalian karena sungguh aku telah mengampuni kalian ya. Nah, ini sebagian penjelasan ya, Syekh Saleh ya terhadap ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita baru membaca sampai kepada keutamaan Ahlu Badr, keutamaan para sahabat yang ikut serta dalam
perang Badr dan jumlah mereka sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam berapa? 300 sekian belas sahabat ya radhiyallahu taala anhum ajmain. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan keutamaan para sahabat-sahabat yang lain di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan.